Halo, selamat berjumpa kembali di podcast PPA ID 0281 Upus I Amang Kawangkoan. Bersama saya Valentin Laluan, saya hendak menuntun podcast di saat ini dengan materi cerita yang akan sangat menarik, mengasihkan. Maka jangan di-skip, ditonton, dan sebelum ditonton juga diingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast YouTube channel dari PPA ID 0281. Saat ini kita akan membahas tentang kepemimpinan yang melayani dan telah hadir bersama dengan saya narasumber yang memang sudah berpengalaman dalam kepemimpinan, bahkan pun pelayanan-pelayanan yang ada. Halo, Kak Teni. Ya, shalom. Ya, narasumber kita saat ini telah ada Dr. Andes Teni GM Asa. Kalau kita lebih akrab panggil Kak Teni. Karena waktu remaja, Kak Teni ini yang menjadi Ketua Pemuda Remaja Pucuk Pimpinan KGPM, sepucuk pimpinan, dan yang saya menjadi anggota remaja saat itu. Dan sebelum kita memulai lebih jauh dalam percakapan kita saat ini, kita ingin mendengarkan perkenalan dari Kak Teni. Ya, dipersilakan. Ya, shalom. Ya, pertama-tama tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk bagaimana kita bisa menjangkau pelayanan terhadap anak-anak dan remaja. Karena itu saya selaku Ketua Badan Pimpinan Sidang KGPM Sentrum Kawangkoan sangat mengapresiasi ini. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Penatua Dr. Andes Teni Asa, sudah berkeluarga, istri Penatua Meili Larate SE, anak ada 3, satu yang tua Kristania, yang kedua Yosua, dan yang ketiga Immanuel. Bersyukur karena melalui keluarga saya dibentuk untuk tetap setia melayani. Iya. Dan saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pimpinan Sidang dan ada kepercayaan lain juga di Pucuk Pimpinan sebagai Sekretaris 2 Pucuk Pimpinan Majelis Gembala. Dan dalam gerakan Oikumene saya dipercayakan sudah 2 periode ini menjadi Ketua Komisi Remaja Sinode Am gereja-gereja di Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo, di mana ada 13 gereja anggota PGI yang ada di wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo ini yang menjadi anggota. Oke, ya, itu perkenalan singkat. Ya, baru perkenalan singkat, orang sudah mendengar juga pelayanan organisasi yang Kak Teni jalankan. Ya, puji Tuhan untuk kepercayaannya ya, Kak Teni. Ya. Sebelum lanjut juga, kabar sehat-sehat? Puji Tuhan, Tuhan menjaga melindungi. Oh, jadi penyertaan Tuhan terus dirasakan. Ya, bersyukur bisa bertemu dengan kami di podcast saat ini. Ya, Kak Teni tadi sudah sampaikan bahwa kita tahu bersama juga saat ini sebagai Ketua BPS di KGPM Sentrum Kawangkoan, juga sebagai Sekretaris 2 Pucuk Pimpinan KGPM, dan juga dipercayakan untuk menjadi pelayan di Ketua Remaja di gereja-gereja Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. Boleh Kak Teni bagikan sebelum sampai di posisi saat ini, pengalaman-pengalaman kepemimpinan apa saja yang Kak Teni sudah lewati, jalani hingga boleh ada di posisi saat ini? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya saya aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan itu karena memang pertama ada komitmen melayani. Jadi ketika masih SMA, saya ingat tahun 1981, memang sudah cukup lama. Waktu itu ada kegiatan kerohanian di salah satu rumah di teman kami. Dan saat itu sebenarnya tidak ada keinginan untuk mampir di rumah tersebut, cuma bersama dengan teman ada yang mau mampir di rumah, tapi karena ada ibadah, kami coba duduk di belakang. Dan ketika duduk di belakang, dipanggil untuk bisa bersama dalam ibadah. Dan dalam ibadah itu, ketika ada salah satu bagian untuk doa bersama, saya dimintakan untuk menyampaikan apa keinginan saya dalam pokok doa untuk didoakan. Nah, kebetulan waktu itu adik saya lagi sakit. Memang kondisinya walaupun masih di rumah, tapi
tidak bisa keluar dari tempat tidur. Saya minta kalau boleh tolong doakan adik saya. Ketika didoakan, pada besok hari saya ke sekolah, balik dari sekolah, saya lihat adik saya sudah main-main dan sudah sembuh. Saya bilang, oh berarti ini dari doa itu ada mujizat. Apa yang terdoakan, apa yang didoakan, dan hanya Tuhan langsung jawab. Iya. Nah, dari situ ketertarikan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan persekutuan, ibadah, dan dilayani oleh hamba Tuhan, ditantang, dan situ ada menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ada komitmen. Nah, di situ yang komitmen saya ketika saya menerima Tuhan Yesus, apa ditanya oleh hamba Tuhan ini, apa komitmen Anda? Keselamatan saya sudah terima. Saya berharap, saya ingin keselamatan yang saya miliki ini juga bisa diterima oleh teman-teman pemuda, pemuda remaja. Sehingga karena komitmen saya itu, akhirnya saya fokus dengan teman-teman waktu itu untuk melayani pemuda remaja. Nah, dari situ. Nah, kalaupun sampai saat ini saya sempat dipercayakan sempat jadi ketua pemuda di KGPM Sentrum, sempat menjadi sekretaris Komisi Pemuda Remaja Pucuk Pimpinan 2 periode, ketua Komisi Pemuda Pucuk Pimpinan juga 2 periode. Saya meyakini bahwa Tuhan memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan besar kepada saya untuk mau melayani Tuhan dengan pelayanan yang lebih besar. Nah, jadi saya meyakini jabatan-jabatan yang saya peroleh saat ini bukan karena ingin mencari jabatan, tetapi Tuhan memberikan kesempatan, kepercayaan. Karena ini adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh Sang Pemberi pelayanan itu, maka menjadi kewajiban bagi kami sebagai hamba-hamba untuk menjalankan kepercayaan itu. Nah, kalaupun saya akhirnya dipilih baik menjadi ketua Badan Pimpinan Sidang, Sekretaris 2, Pucuk Pimpinan Majelis Gembala sudah periode yang kedua juga, baru Ketua Komisi Remaja Sinode Am, gereja-gereja di Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo juga sudah 2 periode. Ini menunjukkan bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk dipercayakan Tuhan untuk tetap melayani, dan selama itulah saya berupaya untuk kemudian bagaimana mau melayani Tuhan dengan sungguh. Iya, ya sampai di posisi ini saya mendengar tadi ada 2 hal yang menarik yang membuat Kak Teni boleh dipercayakan untuk menjadi pemimpin yang terus melayani sampai saat ini. Yang pertama yaitu menerima Tuhan. Ya, karena saya juga pikir kalau orang dipercayakan sesuatu tetapi terlebih khusus dalam pelayanan, tetapi kita tidak menerima Tuhan, itu sama saja dengan kosong dalam kita melayani. Dan yang kedua yaitu komitmen. Bagaimana komitmen yang dibangun agar tetap terus setia. Karena untuk sampai saat ini Kak Teni mungkin banyak yang mau, tetapi komitmennya kurang. Hingga proses dia melayani terasa hambar dan tidak sepenuhnya ya. Iya, betul. Nah, jadi itulah maksudnya saya begini. Jadi kenapa saya mengungkapkan ini, karena memang aktif dalam kegiatan gereja bisa dibedakan. Mana yang menjadi aktivis gereja atau pelayan gereja. Ya, saya memahami kalau kita mau menjadi pelayan gereja, memahami tentang bagaimana melayani, itu harus ada pembentukan dari dalam dulu. Makanya kan Rasul Paulus mengingatkan ketika itu harus jadi teladan. Saat kita mau mengingatkan teman-teman pemuda untuk jangan melakukan ini dan itu, harus diawali dengan pribadi sendiri darinya. Ada perubahan dulu dari dalam. Ketika terjadi perubahan, dan lebih khusus lagi ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga terbentuk karakter dan komitmen. Karena memang saya selalu ingatkan waktu saya ketua pemuda, saya sampaikan pada teman-teman bahwa yang ditanyakan Tuhan mungkin sebentar ketika kita masuk dalam penghakiman, dalam gambaran ilustrasi yang saya sampaikan, Tuhan mungkin atau Petrus mungkin tanya, selama kamu diberikan kepercayaan melayani, apa yang telah kamu buat? Oh, saya telah melakukan program yang besar, saya membangun gereja yang besar. Tapi itu kosong. Pasti akan ditanyakan berapa banyak jiwa yang kamu bawa untuk Tuhan. Nah, dari pemahaman itulah saya mau melihat bahwa ketika diberikan kepercayaan untuk melayani adalah sebagaimana saya mau membawa teman-teman pemuda remaja
yang saya layani itu untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, supaya mereka tahu siapa Tuhan Yesus itu, saya harus menunjukkan diri dulu bahwa saya telah menerima Tuhan Yesus lebih dulu. Nah, itulah dari dasar-dasar itu. Dan karena itu pula yang membuat saya ketika diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, baik ketika berhadapan dengan berbagai pendapat dari teman-teman waktu itu, ataupun dinamika yang saya hadapi, saya melihat itu adalah bagian dari tantangan proses Tuhan untuk membentuk supaya lebih setia, bukan mundur dari pelayanan. Ya, itu juga diingatkan untuk kita sekalian yang mungkin akan dipersiapkan Tuhan, dibentuk Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. Ya, kita harus, sebelum kita menjadi contoh bagi sesama kita harus membentuk diri agar kita dapat layak jadi contoh untuk orang lain, menjadi teladan bagi diri sendiri agar dilihat orang nantinya kita memang pantas. Ya, karena Rasul Paulus bilang kita adalah surat terbuka yang dibaca jadi, orang. Ya harus memantaskan diri sebelum kita mau berbicara, sebelum kita menjadi pemimpin. Jadi kita harus memang siap dari tingkah laku, perbuatan ya kata ini. Sehingga memang kan Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius kan di 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah menganggap dirimu rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Teladan apa? Perkataan, perbuatan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan yang terakhir kesucian. Nah, ini yang pokok, bahwa meskipun kita muda, meskipun mungkin menganggap kita junior dari apa, tetapi karakter rohani kita bisa mempengaruhi orang. Makanya kan Tuhan Yesus bilang, kalau mana mau jadi besar, kalau kita ingin jadi besar, belajarlah seperti anak kecil. Nah, karena tipikal seorang anak bahwa ketika mungkin mereka sesama teman sempat clash, tapi hari itu selesai. Tidak ada menyimpan amarah sampai matahari terbenam, atau ketika itu langsung tidak ada persahabatan, tetap terjalan seperti itu. Nah, itu yang dibutuhkan untuk yang saya, menurut Kak Teni ya, menurut yang saya ini, bahwa itu yang dibutuhkan untuk kita, bahwa karena ada perubahan dari dalam, sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, dinamika yang kita hadapi dengan pelayanan yang kita jalankan, bisa memberi penguatan bahwa itu adalah bagian dari untuk kita lebih maju ke depan. Ya, berbicara Kak Denis juga sempat ungkit tadi ya, memang dalam proses untuk berorganisasi menjadi pemimpin itu memang tidak mudah. Ada lika-liku, ada tantangan, bahkan pun ada persoalan-persoalan yang ya mungkin secara pemimpin, secara manusia sulit untuk orang menemukan jalan keluar. Tapi boleh, karena sudah pengalaman yang membentuk, boleh Kak Teni sharing kepada anak-anak muda yang ada, bahkan pun semua yang menyaksikan, tantangan-tantangan dari pemimpin itu apa-apa, dan bagaimana untuk orang tetap konsisten sebagai pemimpin dan tidak mundur dari apa yang sudah Tuhan percayakan. Ya, ini juga yang mungkin pemahaman saya, sekaligus juga salah satu bentuk kesaksian bahwa bukan mungkin bahwa saya ini adalah rencana Tuhan untuk pribadi saya. Tuhan jaga lindungi sehingga mungkin karena Tuhan akan mempercayakan suatu pelayanan yang besar dalam lingkup bagaimana melayani dia. Misalnya waktu kecil kan, saya waktu itu pergaulan kami anak-anak, biasanya anak-anak kan suka kumpul-kumpul, main, jalan-jalan. Saya ingat suatu hari waktu kami ke daerah pemandian air panas, di sana kan ada bak besar yang sekarang airnya jadi tampungan air untuk air bersih. Kita nggak tahu berenang, lalu karena kumpul-kumpul di situ, diajak teman-teman bahkan mau supaya berenang, tapi saya dengan kedalaman air yang mungkin bisa sampai 3-4 meter itu. Lumayan. Saya bilang saya nggak tahu berenang, tapi dipaksa dan kemudian didorong, dan saya akhirnya tenggelam. Tapi tiba-tiba saya melihat ada seorang bapak yang mengangkat. Kita rasa memang agak tenggelam, bahkan orang yang menarik saya untuk berenang waktu itu, saya pegang badannya dan saya tekan. Dan saya sudah tenggelam, tapi tiba-tiba ada bapak yang angkat. Nah, lalu dia bawa ke pinggir bak itu, dan
Setelah itu saya tidak tahu di mana lagi dia. Nah, nanti mungkin pengalaman ini baru saya renungkan 2 sampai 5 tahun terakhir ini. Mungkin kalau waktu itu tidak ada bapak ini yang menolong saya, pasti saya Lain cerita ya. Nah, karena itu saya bilang berarti mungkin ini Tuhan yang Persiapkan bahwa menolong. Begitu juga ada kejadian-kejadian lain yang sebenarnya kalau dari sisi pandangan manusia ya pasti lain, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar jangkauan pikiran manusia. Nah, mulai dari situ saya menyadari bahwa pribadi saya memang dipersiapkan untuk melayani. Nah, karena ada penyadaran seperti itu, saya memang akhirnya saya berkomitmen untuk tetap melayani. Nah, kalaupun jadi pemimpin, nah ini yang mungkin memang pemimpin ada 2. Ada pemimpin yang lahir dari memang karisma memang bahkan yang orang tuanya mungkin itu, yang pemimpin-pemimpin yang ada pemimpin yang dibentuk ya. Nah, saya termasuk salah satu pemimpin yang dibentuk. Jadi ketika di pemuda remaja saya mengikuti banyak latihan-latihan kepemimpinan pemuda, dibekali dengan bagaimana cara memimpin, bagaimana cara teknik mengatasi masalah, memecahkan masalah, bagaimana membuat program dan sebagainya. Nah, dari situ saya juga belajar dari pendalaman Alkitab bahwa pemimpin itu memang harus dibekali dengan skill, kemampuan. Nah, kemampuan itu muncul kalau kita ada hikmat. Makanya saya selalu bilang ke Tuhan, minta ke Tuhan setiap kali doa, Tuhan berikan saya hikmat untuk bisa melayani. Nah, dari situlah muncul dari pengalaman berorganisasi dan juga ada materi-materi pelatihan yang saya terima, dan akhirnya saya melihat bahwa kepemimpinan yang dikehendaki Tuhan adalah kepemimpinan yang melayani, servant leadership. Bahwa ketika kita menjadi pemimpin bukan berarti kita menjadi orang yang harus dihormati. Malahan kan Tuhan bilang kalau menjadi besar harus jadi kecil. Harus menakan. Jadi pemimpin itu adalah bagaimana kita mampu memberikan apa kebutuhan anggotanya, kebutuhan rohani anggotanya, dan bagaimana kita bisa menjadi pelayan. Karena memang di gereja kan menjadi pemimpin bukan menjadi orang yang duduk di belakang meja, tetapi menjadi pemimpin di gereja melayani Tuhan adalah menjadi pelayan. Menjadi hamba, ya dulos. Babu lah, menjadi pesuruh. Nah, karakter seperti ini dibutuhkan di gereja, bahwa ketika kita dipercayakan Tuhan untuk mengemban tanggung jawab pelayanan, Tuhan membutuhkan ada kerendahan hati. Jadi ketika kita menjadi pimpinan bukan berarti ya tinggal suruh atau itu, tetapi bagaimana kita bisa berada di bawah. Nah, ini yang coba saya lakukan selama ini, selama saya dipercayakan menjadi ketua pemuda dan sebagainya. Kepercayaan yang saya layani selama ini, kepemimpinan yang melayani ini yang saya selalu ingatkan. Makanya saya masih ingat waktu di pemuda, saat kami akan mencari dana untuk kegiatan, waktu itu kalau di pemuda dulu terang selalu bikin makanan yang modalnya tidak perlu keluar uang, tapi ketika dijual penghasilan tinggi, yaitu salah satunya bikin kelentut atau cari renga. Saya ingat waktu itu orang cari mau bikin kelentut, kong potong jantung pisang. Karena di karung kita pikul. Lalu ada ibu yang saya waktu itu penatua, Mas kamu nih ketua mau suruh bapikul. Tapi kita bilang, Mbak, ini bagian dari kita. Saya tidak harus ketua memang harus diperlakukan khusus, tidak. Karena memang mau suruh orang lain mana lagi, karena memang tenaga kita sangat terbatas, dan kalaupun saya mengangkat itu bukan mengangkat beban yang besar, tapi ada wajar. Tapi di pandangan orang lain, siapa ketua yang mesti melakukan? Saya bilang ini enggak apa-apa. Sehingga itulah yang saya selalu ingatkan, bahwa yang selalu menjadi komitmen dalam hati saya, bahwa apapun yang kita lakukan adalah keteladanan. Sehingga ya dengan seninya hanya banyak pemuda yang masukkan cuma ketua bekerja kurang akhirnya. Jadi tergerak dari anggota-anggota. Tergerak. Jadi tidak perlu dipanggil atau tidak perlu dipaksa, tapi
mereka melihat kalau kita sudah melakukan ini akan membuat mereka akan ikut terlibat bersama. Nah, itu yang pengembangan itu yang saya juga waktu di Komisi Pemuda Pucuk Pimpinan pada teman-teman pemuda kami ada 9 orang. Waktu itu rata-rata mahasiswa. Saya bilang torang akan gagal kepemimpinan ini apabila torang yang duduk di pucuk pimpinan ini Komisi Pemuda saat mengakhiri periode tidak menjadi sarjana. Oke. Motivasi Nah, gitu. jangan karena alasan pelayanan sampai orang kuliah tertunda, sekolah tertunda, atau jadi puji Tuhan setelah mengakhiri semua yang mahasiswa di kepemimpinan saya menjadi sarjana. Oke. Dan itu yang saya katakan bahwa keaktifan orang dalam kegiatan-kegiatan itu jangan sampai mengorbankan hal utama dalam hidup kita, apalagi kita sebagai pelajar, adik-adik remaja yang masih sekolah. Jangan sampai karena alasan-alasan ini nggak bikin PR. Tapi justru karena kita aktif di gereja, aktif dalam pelayanan, semangat untuk belajar makin tinggi, sehingga orang tua tidak akan melarang kalau kita ada kegiatan-kegiatan. Jangan sampai karena alasan ada kegiatan tidak mau membantu orang tua di rumah, melaksanakan tugas-tugas. Jadi justru karena ada kegiatan-kegiatan kerohanian ini, kerajinan kita di rumah semakin tinggi, sehingga papa mama orang tua akan merasa bahwa karena aktif di gereja di sini sehingga ada dampak yang baik, sehingga orang tua tidak akan ragu saat kita datang di gereja, aktif di gereja, karena setelah pulang di rumah orang tua melihat ada kita perubahan, menunjukkan karakter yang lebih baik, ada perubahan. Ya itu yang mungkin jadi salah satu informasi yang menarik, yang baik juga, yang juga adik-adik yang menonton harus juga ketahui. Jangan karena alasan latihan di gereja, pelayanan di gereja, maka tugas-tugas di rumah ataupun pelajaran-pelajaran terbengkalai. Tetapi diingatkan Kak Teni tadi, meskipun pelayanan kita menggebu-gebu, tetapi itu tidak mengurangi kerajinan kita di rumah, bahkan pun tugas-tugas kita di sekolah. Malahan itu menjadi pemacu, penyemangat karena kita sudah hidup dalam Kristus, maka ya segala hal yang kita lakukan harus baik, tugas di rumah baik, bahkan pun di sekolah tidak terbengkalai karena alasan pelayanan. Karena sekarang banyak alasan karena pelayanan, besok seolah-olah sudah sekolah, sudah mau kerjakan apa yang orang tua suruh. Jadi itu jadi agar diingat semua. Jadi entry point lah. Iya Kak Teni. Dan satu hal lagi yang mungkin Kak Teni belum sampaikan, ya bagaimana kita, mungkin juga ada adik-adik sini yang sudah dipercayakan menjadi pimpinan OSIS, pimpinan kelas, terus ada tantangan, ada masalah yang membuat kita seakan mulai hilang kepercayaan diri, mulai takut, mulai tidak berani. Tantangan yang dihadapi dan bagaimana orang agar tetap bertahan untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih. Jadi ya inilah yang mungkin saya tidak belajar dari teori, tapi yang saya alami selama ini, bahwa memang harus diakui bahwa ketika kita dipercayakan menjadi pimpinan bukan berarti semua mulus. Pasti banyak dinamika yang akan lika-liku yang dihadapi. Nah, yang harus kita lakukan adalah, intinya di sini adalah bagaimana mengintrospeksi diri. Jadi saya selalu ada di mindset saya bahwa bukan semua yang saya katakan benar bagi orang lain. Sehingga kalaupun kita bilang bahwa bikin begini, tapi bukan berarti yang kita pikirkan baik itu baik untuk orang lain. Nah, karena ada pemahaman begitu, sehingga kalaupun ada orang lain yang memberikan masukan yang mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus terima itu. Nah, ya itulah mengintrospeksi. Jadi kalaupun juga ketika kita melayani dengan baik dan menurut pandangan kita ini sudah baik, tetapi masih ada orang yang merasa itu tidak baik, kita introspeksi apa yang kita yang kurang. Nah, jadi intinya di sini adalah apa yang kita alami, apa yang itu yang harus dilakukan adalah bagaimana mengintrospeksi diri. Jadi jangan langsung bereaksi, apalagi reaksi yang marah, memberikan tanggapan yang justru bukan memecahkan masalah, tetapi lebih menambah masalah. Jadi
Saya kemarin itu yang makanya kan di Alkitab bilang kalau terang apa itu, mari terang berkurung diri, masuk di kamar berdoa. Nah, ada saatnya memang ketika kita diperhadapkan dengan situ, kita melakukan meditasi. Jadi bagaimana kita langsung merenung, Tuhan, kenapa saya diperhadapkan dengan begini? Tuhan, kenapa orang melihat saya yang saya lakukan sudah dengan apa itu seperti, tapi diterima dengan seperti ini. Nah, hanya kan dari situ ketika kita ada perenungan seperti itu, apapun masalah yang kita hadapi, apapun yang kita alami, saat kita ada introspeksi seperti itu, Tuhan pasti akan jadi semacam ada, ya kalau istilahnya itu indera keenam. Padahal itu saya pikir itu Roh Kudus yang membuka pemikiran kita semakin dewasa, melihat bahwa karena memang yang dibutuhkan di sini kan ketika kita diperhadapkan dengan masalah adalah kita bertindak bijaksana, bukan bertindak reaktif. Jadi bagaimana kita menghadapi itu, salah satu ada introspeksi. Lalu ada kerendahan hati untuk bisa menerima. Jadi saya justru bilang bahwa mungkin orang lain itu orang yang tidak sependapat dengan kita, justru itu dipakai Tuhan untuk mengatakan mungkin yang kita lakukan selama ini bagi kita benar, tapi kan belum tentu bagi orang lain itu benar. Akhirnya yang akan dilakukan adalah bagaimana kita mencari jalan tengah. Kalau istilah kerennya win-win solution. Nah, disitulah sebenarnya letak dari yang saya lakukan selama ini. Jadi mungkin kalau ini menjadi apa juga bagi adik-adik, bagi teman-teman yang akan jadi pimpinan sebentar, ya ini menjadi salah satu penguat untuk kita ketika dihadapi masalah. Ya, pertama introspeksi diri. Belum tentu apa yang kita pikirkan benar-benar untuk orang lain, ya. Dan juga yang kedua, kerendahan hati. Mau untuk menerima, mendengar apa yang pendapat dari orang lain. Karena ya saya juga berpikir bahwa pemimpin yang sejati bukan hanya pemimpin yang mau berbicara menyuruh-menyuruh, tetapi juga mereka yang mau menerima arahan dari orang lain. Tapi di sisi lain juga harus ada ketegasan. Iya. Jadi ketegasan di sini waktu Tuhan Yesus melihat bait Allah itu sudah disalahgunakan, jadi tempat menjual pedagang. Saat itu kan ada ketegasan dari Tuhan Yesus mengusir. Jadi sebagai seorang pemimpin juga selain kita bisa menerima, tapi di sisi lain harus ada ketegasan dan kita harus berani mengatakan ya di atas tidak di atas tidak. Tapi bukan berarti bersifat kaku. Makanya saya katakan tadi, ketika kita menyatakan ya di atas dia, tentu kita sudah pikirkan mana yang berdampak baik untuk sebesar. Tapi lalu kita mengambil yang berdampak kecil, yang efek negatifnya kecil. Jadi saat juga kita akan mengambil keputusan, kita harus juga bisa melihat apa yang kita lakukan ini apakah akan berdampak baik secara besar, lalu dampak negatifnya yang kecil. Karena setiap keputusan yang kita ambil pasti ada dampak baik, ada dampak tidak baik. Itu. Memang juga benar bahwa kalau menjadi pemimpin kita juga harus bijaksana, tegas dalam pendirian. Jangan sampai organisasi yang kita pimpin karena ada banyak masukan menjadi pelin-pelan. Karena yang memimpinnya tidak dengan pendirian yang kuat. Ya, kata ini juga kita lanjut. Dan di sini karena anak-anak PPA masih remaja, masih bertumbuh untuk ya kita harapkan dan kita imani akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat untuk gereja, bahkan pun untuk nusa dan bangsa. Boleh bagi tips apa saja hal-hal yang dibutuhkan mereka dalam proses pertumbuhan agar suatu saat dapat menjadi pemimpin yang hebat? Ya, terima kasih. Jadi adik-adik yang sempat mengikuti siaran ini ya tentu pertama-tama secara pribadi dan juga secara kelembagaan gereja KGPM Sentrum Kawangkoan, kami sangat terbantu dengan kehadiran PPA ini karena diharapkan PPA ini bisa menjangkau pelayanan terhadap anak-anak dan remaja yang mungkin gereja secara perhatian khusus sangat terbatas. Karena ya ini juga jadi tantangan di gereja bahwa adik-adik remaja ini, anak-anak ini adalah gereja masa depan. Tapi harus diakui berapa besar anggaran gereja
Untuk dialokasikan pelayanan. untuk membina Iya. anak-anak ini kan sangat kecil Iya. karena memang keterbatasan anggaran. Nah, kehadiran PPA ini sudah sangat membantu BPS jemaat untuk membina. Makanya adik-adik manfaatkan PPA ini dengan baik. Nah, kita ini sudah dirancang Tuhan. Masa depan kita sudah dirancang Tuhan. Karena itu keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu harus menjadi penyemangat bagi kita bahwa kita sebenarnya kalau kita tidak ditebus oleh Tuhan Yesus kita akan menjadi orang berdosa. Mereka bilang kan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, upah dosa adalah maut. Maut berarti kematian kekal. Kita dipindahkan dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, itu yang pertama harus disadari dulu sehingga keselamatan yang Tuhan berikan secara gratis ini Yohanes 3 ayat 6 betul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengarahkan anak ini supaya siapa yang percaya. Jadi walaupun kita sudah keselamatan sudah diberikan, tapi keselamatan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Nah, adik-adik, nah ini yang harus adik-adik ingat bahwa kita sudah ada keselamatan. Nah, keselamatan itu bisa diberikan kepada siapa yang mau. Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu. Nah, setelah ada perubahan dari dalam itu, itulah Tuhan akan membentuk. Karena pasti Tuhan akan memakai anak-anaknya. Karena memang gerakan-gerakan reformasi di gereja maupun juga di bangsa dan negara semuanya dimulai dari anak-anak muda. Gerakan reformasi itu kan rata-rata anak muda. Tuhan Yesus juga termasuk golongan muda. Baru umur 30 tahun melakukan reformasi yang besar dalam akhlak masyarakat Yahudi waktu itu. Bahkan di gereja-gereja juga rata-rata yang melakukan banyak reformasi di gereja adalah anak muda. Di pemerintahan Soekarno-Hatta waktu itu ya baru berumur berapa? 20-an, 30-an tahun. Masih muda. Jadi anak-anak muda ini yang makanya kata ini selalu sangat tertarik untuk membina anak-anak muda, anak-anak remaja dan pemuda karena ini adalah gereja masa depan. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak ini dari masih anak-anak, masa generasi penerus ini tidak dipersiapkan dengan baik, bukan tidak mungkin sebentar gereja akan kehilangan kader kepemimpinan. Ya, kita belajar dari kekristenan di negara-negara Eropa kan Valenso sempat mengunjungi beberapa negara di Eropa. Gereja-gereja bukan lagi diisi oleh anak-anak muda tapi hanya orang-orang tua. Bahkan gereja yang akhirnya beralih jadi tempat hiburan. Karena memang sudah tidak ada orang, karena tidak dipersiapkan anak-anak muda dari awal. Nah, karena itu ya saya mendorong PPA untuk memberi perhatian khusus. Nah, bagi adik-adik yang dibina di PPA ini diharapkan memanfaatkan pembinaan ini dengan baik. Ada hal-hal yang harus dilakukan dan karena adik-adik dipersiapkan Tuhan. Jadi kita sudah dirancang Tuhan. Tinggal Tuhan mau menyiapkan kita dipakai di mana, di talenta apa, itu Tuhan masing-masing porsinya. Karena memang kita sudah diberikan masing-masing talenta. Ada mungkin jadi pemimpin di gereja, ada mungkin jadi pejabat, ada yang jadi hamba Tuhan, yang khusus pelayanan, ada yang semua aktivitas kita sudah dirancang oleh Tuhan. Apapun yang akan kita diberikan kepercayaan itu harus dimulai bahwa ini semua pemberian Tuhan, ini karena kita melayani Tuhan, sehingga kita jalankan itu dengan penuh tanggung jawab. Teni bilang tadi di awal bahwa kita semua ini berharga. Jadi adik-adik, kita semua ini berharga. Jangan karena engkau menganggap engkau penuh kekurangan, engkau tidak akan jadi anak yang sukses. Jangan engkau berpikir karena engkau kurang ekonomi atau miskin, engkau tidak akan jadi orang yang besar. Tetapi dari itu, mari berpacu diri agar kita nantinya bisa menjadi orang yang hebat. Karena Tuhan memakai kita dengan kesungguhan hati, tidak melihat keberadaan kita, maka semangat berpacu bahwa masa depan sungguh ada bagi mereka yang hidup berkenan kepadanya. Jadi adik-adik, semangat. Jangan karena berpikir dengan segala kekurangan kita minder, tetapi biarlah dari kekurangan kita, keterbatasan, itu yang menjadi pemacu. Agar nanti
kelak kita bisa menikmati hidup yang lebih baik, bahkan pun keluarga kita, anak cucu kita akan menikmati hidup yang lebih baik. Ya juga Kak Teni, kami juga memang terbeban dengan anak muda seperti Kak Teni bilang tadi, bahwa orang tidak harapkan bahwa akan putus generasi. Jadi kami PPA berusaha sebaik mungkin untuk pembinaan di usia remaja. Kami berupaya agar memang tercipta generasi Esther Daniel, bahkan pun generasi yang memang akan terus semangat dalam pelayanan, tetapi juga bisa mengambil kiprah yang baik di tengah-tengah bangsa yang ada. Makanya ya itu yang perlu dikembangkan juga di PPA. Makanya kata ini mendorong supaya PPA ini harus melibatkan denominasi, dan terima kasih selama ini kan kita sudah bisa menjangkau itu. Bahkan ke depan bukan tidak mungkin kita mengembangkan pemikiran dari anak-anak dengan kehidupan interdenominasi ini adalah pengembangan gerakan oikumene. Karena sekarang kalau kita terjebak pada identitas gereja-gereja tertentu, siapa saya anggota gereja ini, lalu kemudian kita menutup diri dengan gereja-gereja yang lain, itu tidak akan melahirkan pemimpin yang berwawasan oikumene atau pemimpin yang melayani. Nah, PPA ini diharapkan mempersiapkan adik-adik ini kemudian menjadi pelayan di gerejanya masing-masing. Nah, sehingga ketika dia menjadi pelayan di gerejanya masing-masing dan pada saat generasi ini sudah pada puncak menjadi pemimpin di gerejanya pada usia dewasa, hubungan antar gereja akan berjalan dengan baik, harmonis. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga menekankan bahwa kita diutus ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang. Nah, karena itu kita harus menjangkau juga saudara-saudara kita yang mungkin berbeda keyakinan, untuk bisa berjalan bersama, bergandengan tangan bersama. Jangan sampai justru identitas kita itu menghambat kita untuk bisa bertemu. Nah, ini yang dibutuhkan karena adik-adik sebentar mungkin dipersiapkan jadi pemimpin bagi negara, pemimpin juga bagi masyarakat. Itu yang harus dijaga, bahwa identitas Kristus ada. Jangan sampai hilang. Tapi ketika kita bergaul dengan komunitas masyarakat yang banyak, tetap membangun hubungan yang harmonis. Jangan akhirnya kita eksklusif, cuma bergaul dengan gereja sendiri atau apa sih, lalu dengan orang lain tidak. Ya itu adik-adik. Jadi semua program PPA yang orang buat les, bahkan pun workshop, seminar untuk adik-adik, itu orang buat untuk mengembangkan kalian semua. Jadi tetap semangat ikut kegiatan PPA, karena ya orang menyiapkan untuk masa depan adik-adik yang lebih baik lagi. Dan ketika kita sudah dalam posisi baik juga, Kak Teni bilang tadi, tetap Kristus di dalam kita. Karena yang terutama dan yang pertama itu Tuhan Yesus, tetapi juga tidak lupa untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama meskipun berbeda keyakinan, tetapi itu bukan pemecah, bukan penghalang, tetapi akan lebih indah ketika kita bergandeng tangan untuk bersama-sama berkreasi untuk membangun bangsa. Ya, kata ini, dan terakhir mungkin bisa menjadi closing statement tentang kepemimpinan yang melayani ini. Boleh Kak Teni sharing kepada adik-adik agar juga ada motivasi yang besar untuk dapat menjadi pemimpin, tetapi di dalamnya memang pemimpin yang sungguh-sungguh melayani. Jadi ini mungkin ini untuk memberi wawasan kepada adik-adik bahwa kepemimpinan yang melayani itu sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus ini kalau dia kan Allah yang menjadi manusia. Kalau mungkin dalam pemikiran manusia, kok Tuhan Yesus mau datang, dia di surga dilayani oleh malaikat, kok datang di sini melayani disiksa lagi. Nah, tapi inilah yang kita belajar dari Tuhan Yesus hendak ingatkan kepada kita, bahwa ketika kita menjadi pemimpin berarti kita siap direndahkan. Kita siap mengorbankan egois kita sebagai manusia yang mau dihormati, dihargai, apalagi disanjung. Nah, kepemimpinan yang melayani ini adalah salah satu karakter, membentuk karakter pemimpin yang sebenarnya bisa berada dengan anggotanya, tetapi di sisi lain juga dia menjadi motivasi. Makanya di filosofi Jawa kan ada 3 sistem kepemimpinan.
Tuturi Handayani, Ing Madia Mangunkarso, Suntolodo. Jadi ada yang pemimpin di yang di depan, ada di tengah, ada di belakang. iya. Nah, konsep sebenarnya ini konsep kepemimpinan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika kita mau mengembangkan kepemimpinan yang melayani adalah kita harus memiliki hati hamba. Hati hamba. Jadi adik-adik sebentar saat itu ya, untuk mau menjadi pemimpin ini pertama yang harus dilakukan adalah keteladanan dulu. Jadi kita harus lihat pribadi kita, lalu kemudian ketika kita aktif dalam itu ya, kita menunjukkan, maskan ketua kalau ada ibadah jam 7 datang jam 8. Oh iya. Gitu. Bukan contoh yang baik kan, tapi saya ingat kata ini waktu di Manado menjadi koordinator pemuda, karena lokasinya yang berjauh-jauhan, jadi kami siang sudah mendatangi rumah-rumah yang akan ibadah. Sehingga mengingatkan sore jalan pergi, karena ada kan karakter pemuda, ada yang suka dijemput, dipanggil. Wah, malam-malam mesti antar pulang lagi. Salah satu juga supaya orang tua rasa aman. Nah, itu juga yang harus dilakukan, bahwa ada di saat kita memang dibutuhkan hidup dalam kebersamaan, di situ kita harus ada. Di sisi lain, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kemudian apa yang kita lakukan ini menjadi berkat bagi orang, sehingga ini akan jadi istilahnya di sini memang makanya kan Tuhan Yesus ketika membentuk ini 12 rasul ini, murid-muridnya, yang kebanyakan yang Tuhan Yesus lakukan adalah memberikan keteladanan. Tidak ada teori-teori memimpin langsung contoh agar dapat disaksikan. Tapi langsung menunjukkan langsung apa ya. Dan rata-rata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah memberikan pengajaran dalam bentuk perumpamaan. Jadi istilahnya bahwa ketika kita mau membina adik-adik ini, ya, yang kita lakukan bukan soal teorinya, tetapi langsung pada praktek hidup. Nah, adik-adik juga untuk menjadi pemimpin langsung pada praktek hidup. Nah, itu mungkin ada ayat Alkitab firman Tuhan yang ingin dibagikan juga agar dapat menjadi diingat, dihayati oleh adik-adik, juga jadi penyemangat di masa muda ini untuk ketika menjadi pemimpin. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di masa depan, tetapi satu yang pasti orang percaya Allah menyertai kita. Jadi apapun cita-cita, harapan, kerinduan yang kita harapkan, pasti Tuhan buka jalan. Yang penting kita ada niat, ada mau, dan ada usaha untuk menggapai itu, termasuk di dalamnya untuk menjadi pemimpin. Ya, jadi mungkin ini yang coba kita ini baca di Alkitab di Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik, di masa muda ini banyak tantangan yang akan dihadapi, banyak pergumulan yang akan dihadapi. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan di tengah tantangan itu adalah orang harus back to Bible, kembali pada Alkitab. Jangan sekali-kali Alkitab ini nanti digunakan saat ada pertemuan. Sekarang kan Alkitab bisa di handphone, di-download. Jadi mari kita jadikan Alkitab ini sebagai satu-satunya dan kebutuhan yang memang dibutuhkan. Sekarang kan orang bangun pagi bukan cari Alkitab, cari handphone, coba status. Nah, adik-adik sebentar ya kesini ini karena waktu orang Israel itu kan sampai di mana itu, kalungkanlah dalam loh hatimu, pintu rumahmu, tuh firman itu siang dan malam. Jadi itu karena dari dasar itulah, karena firman Tuhan ini yang membentuk kita. Jadi kalau kita mampu mempertahankan kelakuan kita bersih adalah menjaganya sesuai firman. Nah, di Alkitab itu kan sudah diingatkan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang tidak menjadi kehendak Allah. Nah, kita akan belajar di situ di buah-buah roh. Tapi yang pokok di sini adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Yang mungkin bisa dilihat 1 Timotius 4 ayat 12.
Ya, memang ayat yang memang baik untuk anak-anak muda. Iya. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Ini mungkin adik-adik bisa jadi diingat terus 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam satu, perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini yang pokok, bahwa adik-adik, dulu Kak Valen bilang tadi, jangan ada rendah diri. Iya. Karena orang itu berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah persiapkan untuk mengemban pelayanan Sesuatu yang mulia. sesuatu yang mulia. Karena itu jangan merasa diri rendah karena mungkin secara ekonomi kita tidak seperti orang lain, terbatas. Tapi justru Tuhan Yesus memakai orang-orang seperti ini. Iya. Kan 12 murid bukan dari kalangan elit. Oh iya, betul. Ada yang nelayan, ada yang itu. Tapi justru dipakai Tuhan di posisi dipilih Tuhan, karena memang terus sudah ditetapkan Tuhan, pasti Tuhan akan lengkapi. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih banyak Kak Teni, sangat menambah semangat iman kami, juga ya motivasi untuk menggapai hal-hal yang lebih besar lagi dalam hidup ini. Terutama juga adik-adik sudah disampaikan oleh Kak Teni tadi tentang bagaimana Tuhan menjaga kesucian kehidupan orang di masa remaja ini, yaitu tetap mempertahankan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Jangan pagi-pagi ya bangun cari handphone, tetapi orang utamakan dulu Tuhan. Saat teduh, begitupun juga menutup hari. Dan dalam juga 1 Timotius 4 ayatnya ke-12 memang sangat jelas, ya, menjadi teladan bagi sesama. Meskipun teman-teman mau bilang ini katrok karena ndak berokok, katrok karena ndak gaul, ya lebih baik katakan tidak gaul daripada orang kehidupan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu biarlah menjadi penguatan, yakin percaya suatu saat nanti kalian semua akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat yang diperkenankan Tuhan. Dan sekali lagi, jangan rendah diri, jangan khawatir tentang hari esok, tetapi semangat dan percaya karena Allah turut menyertai kita sekalian, terlebih khusus adik-adik dan keluarga yang ada. Amin. Ya, Kak Teni, terima kasih banyak telah berbagi dengan kita. Biarlah sehat, kuat, bahkan berkat Tuhan menjadi bagian dari kehidupan Kak Teni, bahkan pun keluarga yang ada, dan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Memang tidak mudah karena ada banyak, tetapi Tuhan pasti mampukan berikan kekuatan, kesehatan. Ya, terima kasih banyak, dan terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan. Tetap semangat, tetap kuat, dan biarlah kita percaya kita akan dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani, yang takut akan Tuhan. Sampai ketemu lagi. Ya, salam sehat semua. Salam sehat, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.